Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita membicarakan mengenai kesuburan tanah dan pemupukan pada subbab dinamika hara. Dinamika hara kita definisikan sebagai perubahan unsur hara di dalam kompartemennya. Jadi dinamika hara itu kita melihat bahwa unsur hara di dalam tanah itu selalu bersifat dinamis. Sehingga apa? Kita harus melihat apakah unsur hara itu eh, bisa diserap oleh tanaman, mudah diserap atau oleh tanaman, kemudian bagaimana pergerakan unsur hara di dalam tanah itu agar unsur hara tersebut mampu atau diserap oleh tanaman. Ada beberapa teori yang digunakan untuk penyerapan unsur hara di dalam tanah itu. Oleh karena itu, dinamika hara yang tergantung dari komponen tempat tumbuhnya, yaitu perkembangan tanahnya, status airnya, status unsur haranya, itu juga menentukan seberapa besar dinamika hara di dalam tanah. Sebelum kita melihat di situ, kita definisikan dulu unsur hara itu apa. Unsur hara itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman yang terbentuk dari bahan organik maupun bahan anorganik. Kalau kita bicara bahan organik itu kita berasal dari bahan-bahan vegetatif yang terurai kemudian dia menghasilkan nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian anorganik ialah bahan-bahan yang terbentuk atau unsur hara yang terbentuk dari pelapukan batuan-batuan di dalam tanah ya. Kemudian dinamika unsur hara ialah proses perpindahan unsur-unsur hara dari dalam kompartemennya. Siklus hara di dalam ekosistem merupakan bagian dari dinamika hara. Jadi siklus hara di dalam satu ekosistem di mana ada input, ada output, itu juga merupakan bagian dari dinamika hara. Hara di dalam tanah bersifat dinamis. Artinya apa? Pada setiap lokasi, statusnya itu selalu berubah-ubah dengan waktu, dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh penutupan vegetasi, dan tingkat perkembangan tumbuhan. Pada tumbuhan pada tingkatan yang rendah, maka unsur hara pada status sekian gitu ya. Tapi ketika bertambahnya vegetasi, ada input lagi di dalam tanah, terjadi perubahan, terjadi dekomposisi, maka ada perubahan lagi terhadap unsur hara tersebut. Dinamikanya menjadi berubah. Kemudian juga terhadap periode waktu, juga pelapukan batuan dan lain sebagainya juga mempengaruhi sifat dinamika dari di dalam tanah. Kondisi air dalam tanah, status air, kelengasan juga berpengaruh terhadap dinamika unsur hara di dalam tanah. Seperti di dalam siklus hara tertutup di sini ya, kalau kita melihat bahwa kita bicara pada input ya, masukan ya atau input, itu ada presipitasi, ada benda padat, kemudian ada fiksasi N dalam biologi, kemudian geologinya. Itu semua pada ini ada masukan. Kemudian di dalam intrasiklusnya sendiri ada vegetasinya, batang, kulit, cabang, daun, dan seluruh bagian tanaman termasuk akar juga akan menghasilkan seresah, kemudian akar juga menghasilkan aliran batang, tetesan tajuk, dan lain sebagainya, kemudian masuk kepada lantai hutan. Kemudian di dalam lantai hutan sendiri tersebut bercampur dengan tanah yang di dalamnya adalah mineral-mineral tanah yang berasal dari pelapukan batuan dari bahan geologi ini pada kedalaman 0 sampai kedalaman tertentu atau bahan induk tanah dan atau bahan keadaan efektif perakaran. Itu terjadi intrasiklus hara di dalamnya. Karena apa? Di dalam bahan induk tanah itu akar tanaman sudah tidak masuk di sana ya. Jika akar tanaman itu hanya masuk pada horizon A maupun horizon B. Nah, di sini maka tanah mineral yang bercampur dengan nutrisi-nutrisi yang dari vegetasi dan lain sebagainya itu masuk di dalam tanah pada lokasi kedalaman efektif perakaran. Nah, di sini terjadi siklus terhadap unsur hara itu sendiri. Kemudian ada luaran di dalam siklus unsur hara sendiri, yaitu ada aliran permukaan, terjadi erosi, itu keluar dari sistem, kemudian erosi tanah, kemudian aliran di bawah permukaan, kemudian air tanah, termasuk di dalamnya juga semuanya menghasilkan keluaran nutrisi atau unsur hara itu
berpindah ke tempat lainnya. Maka siklus hara di dalam siklus hara tertutup ini juga merupakan bagian dari dinamika hara sendiri, di mana ada proses input terhadap unsur hara, ada proses penyerapan dan dekomposisi bahan di dalam siklusnya, kemudian ada keluaran, yaitu termasuk di dalamnya adalah erosi tanah. Nah, di dalamnya sinilah sebenarnya kenapa dinamika hara itu selalu bersifat dinamis, karena ada input, ada proses maupun ada output atau keluaran dari sistem. Seandainya semua sistem tidak ada yang keluar di dalam sistem itu semua, maka disebut siklus hara tertutup itu, maka dinamika hara itu hanya kembali kepada siklus lagi, bersiklus lagi. Ketika ada pelapukan batuan mengeluarkan unsur hara diserap oleh akar tanaman, kemudian diserap tanaman, tanaman menggugurkan daun sampai masuk ke dalam lapisan tanah, kemudian terjadi lagi diserap lagi oleh tumbuhan lagi. Nah, itu dipakai untuk pertumbuhan tanaman. Nah, seperti itulah sebenarnya siklus hara dan dinamika hara itu sendiri. Kemudian tanah sebagai sistem terbuka juga merupakan bagian dari dinamika hara sendiri ya. Mau dari input dari udara juga ada inputnya, ada siklus biologi, ada erosi dan lain sebagainya. Itu juga terjadi dinamika hara. Awalnya terjadi penumpukan nutrisi di dalam tanah, tapi ketika terjadi perombakan atau pemanenan kayu, sehingga terjadi perpindahan nutrisi di dalam tanah, itu juga terjadi perubahan-perubahan dinamika hara itu sendiri. Kemudian juga ada ketika di permukaan tanah terjadi pencucian atau leaching, juga hasil pelapukan bahan induk tanaman bisa diserap oleh akar tanaman, itu juga menjadi dinamika di dalam siklus hara sendiri. Nah, kemudian bagaimana mekanisme penyediaan unsur hara itu, penyediaan dan penyerapan unsur hara. Yaitu tanaman dapat menyerap unsur hara melalui akar maupun melalui daun, yaitu melalui stomata daun. Ya. Jadi akar tanaman itu bisa menyerap nutrisi atau unsur hara itu bisa dari unsur hara, itu dari tanah, akar tanaman, serabut-serabut akar, ataupun melalui daun, yaitu melalui stomata. Sehingga apa? Orang memupuk itu bisa melalui akarnya, bisa melalui daunnya. Tapi kalau memupuk melalui daun, itu diharapkan daun itu saat stomata membuka. Kemudian unsur C atau karbon dan oksigen diambil oleh tanaman dari udara sebagai CO2 melalui stomata daun dalam proses fotosintesis. Fotosintesis apa? Yaitu CO2 plus H2O akan menghasilkan C6H12O6. Sehingga di sini karbon diserap oleh tanaman untuk proses fotosintesis ya. Kemudian keluarannya juga mampu mengeluarkan oksigen dan karbohidrat yang disimpan di dalam tubuh tanaman. Unsur hidrogen diambil dari dalam air melalui H2O, dalam bentuk H2O ya, oleh akar tanaman. Dalam jumlah sedikit air diserap melalui daun. Sehingga apa? Ketika orang memupuk tadi dengan penyemprotan tadi melalui daun juga mampu diserap oleh daun menjadi bagian dari nutrisi yang diserap oleh tanaman. Unsur hara yang lain diserap oleh akar tanaman dalam tanah, namun banyak juga unsur-unsur hara yang bila disemprotkan sebagai larutan hara dapat diserap tanaman melalui daun. Ini yang sehingga pupuk itu bisa diaplikasikan melalui akar, bisa diaplikasikan melalui daun. Tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah umumnya dalam bentuk ion. Yaitu apa? Kalau tanaman itu dalam kondisi tertukar, atau itu biasanya mampu diserap oleh akar-akar tanaman. Karena dia dalam kondisi ion. Sehingga apa? Perubahan ion kalau ketika dia menyerap sesuatu, maka dia akan melepas sesuatu. Kalau dia akan menyerap ion tertentu, maka dia akan melepas ion tertentu di dalam permukaan akar itu supaya di dalam permukaan akar terjadi keseimbangan. Secara umum bahwa organ tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah adalah akar, sedangkan air dan hara tersebut baru dapat diserap oleh akar tanaman jika hara tersebut dalam bentuk tersedia. Tersedia itu artinya apa? Tertukar. Jadi unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman dalam kondisi tersedia atau dalam posisi tertukar dan berada di daerah perakaran tanaman yang disebut dengan rhizosfer.
Kalau nutrisi dalam bentuk tersedia tetapi dia jauh dari perakarannya atau kondisinya jauh dari posisi rhizosfer, ya tidak bisa diserap oleh akar juga. Maka daerah perakaran yang dekat dengan rhizosfer. Unsur hara diserap oleh akar tanaman paling cepat menuju tajuk tanaman terletak beberapa sentimeter di belakang ujung akar. Itu misalnya unsur hara yang jauh dari akar tanaman, maka akar tanaman harus menjangkau nutrisi itu untuk bisa menyerap unsur hara. Tetapi pada saat tertentu ketika terjadi perbedaan konsentrasi, unsur hara itu mendekat di permukaan ujung serabut-serabut akar sehingga dia bisa diserap oleh tanaman karena terjadi proses respirasi di atas pohon ya, atau di daun ya, sehingga apa? Serapan unsur hara secara terus-menerus. Itu dalam kondisi unsur-unsur tersebut dalam kondisi mengion atau dalam kondisi ionik. Nah, kemudian bentuk ion dan molekul unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Karbon diserap dalam bentuk CO2 melalui daun dari udara. Hidrogen dalam bentuk H positif dan H2O dari dalam air. Kemudian oksigen itu diserap dalam bentuk O2 dan CO2 melalui daun. Jadi oksigen, tanaman juga menyerap oksigen juga untuk dia bisa hidup gitu. Tapi juga menyerap CO2 untuk proses fotosintesis. Kemudian beberapa jenis hara yang bisa dari dalam tanah adalah nitrogen dalam bentuk apa? NH+ dan NO3-. Kemudian H2P fosfor ya dalam bentuk H2PO4- dan HPO4-. Kemudian kalium itu dalam bentuk kalium positif, K positif. Kenapa positif 1? Karena kalium itu pada valensi 1. Ingat ya, dalam proses sistem periodik itu kalau kita menghafal, kemarin sudah saya ajarkan tuh, hati Lina nangis karena Raden Bagusnya cinta sama Farida. Itu hati Lina nangis karena kalium ya. Kalium itu +1, itu golongan 1A atau alkali ya. Kemudian kalsium, kenapa 2? Karena dia golongan 2. Bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Misalnya bebek kalau kita menghafal ya. Cacing Ca, kalsium, itu golongan 2 atau disebut dengan alkali tanah. Jadi ini positif 2 ini sebagai untuk kita melihat valensinya berapa. Kalium diserap dalam bentuk K positif, Ca dalam bentuk 2 positif. Magnesium juga golongan 2 diserap dalam bentuk Mg2 positif. SO4 2- itu adalah jenis sulfur. Kemudian besi diserap dalam bentuk apa? Fe2 positif dan Fe3 positif atau feri dan fero. Mangan diserap dalam bentuk Mn2 positif, boron diserap dalam bentuk BO3 3-, H2BO3-, BOH4-. Molibden atau unsur hara mikro, molibden itu diserap dalam bentuk MoO4 2-. Kemudian Cu diserap dalam bentuk Cu2 positif. Zn atau Seng itu diserap dalam bentuk Zn2 positif. Cl diserap dalam bentuk Cl-. Ini beberapa unsur hara yang diserap dalam bentuk ion ya seperti ini. Kalau dia dalam bentuk tidak ion itu sulit diserap oleh tanaman. Unsur hara dapat tersedia di sekitar akar melalui 3 mekanisme penyediaan unsur hara, yaitu apa? Aliran massa atau disebut dengan mass flow. Kemudian difusi dan intersepsi akar. Kita coba membahas masalah aliran massa dulu atau mass flow. Mass flow adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju permukaan akar tanaman bersama-sama dengan gerakan massa air. Gerakan massa air di dalam tanah menuju ke permukaan akar tanaman berlangsung terus-menerus. Karena apa? Gerakan itu karena proses transpirasi atau penguapan secara terus-menerus, sehingga apa? Air itu bergerak menuju permukaan akar karena akar menyerap air digunakan untuk proses transpirasi. Karena dia selalu menguap melalui proses transpirasi. Nah, kemudian difusi ya, difusi itu air dan unsur hara yang larut di dalamnya itu disebut
soil solution ya. Pada waktu akar tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah, unsur hara yang lain terlalu di dalam air bergerak menuju akar tanaman tanpa aliran air tetapi bergerak sebagai akibat hukum difusi. Apa itu hukum difusi? Hukum difusi adalah hukum yang menyatakan bergeraknya suatu zat hara dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Yaitu di dalam permukaan akar, ketika di luar daerah risosfer itu tekanan tinggi, maka dia bergerak menuju permukaan akar yang tekanannya lebih rendah. Ini disebut dengan difusi. Jadi kalau kita melihat di proses aliran massa itu pergerakan air karena adanya penguapan atau terjadi metabolisme di dalam tanaman sehingga air bergerak menuju permukaan akar ya. Kemudian kalau difusi ini karena konsentrasinya yang berbeda. Konsentrasi di luar risosfer itu tinggi dan di permukaan akarnya itu rendah sehingga unsur hara bergerak menuju ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah intersepsi akar, yaitu akar bersifat aktif, yaitu akar tanaman yang terus tumbuh dan terus memanjangkan atau menuju tempat-tempat yang lebih jauh di dalam tanah sehingga menemukan unsur-unsur hara di dalam larutan tanah di tempat-tempat tersebut. Maka akar itu memanjang mencari di mana sumber nutrisi sehingga apa? Untuk pohon, akar tanaman bisa menjangkau lebih luas sekali sehingga dia mampu menyerap nutrisi-nutrisi yang berada di agak jauh dari pohon itu sendiri. Karena apa? Jangkauan akarnya cukup jauh. Beda dengan tanaman pertanian yang jangkauan akarnya paling 30 cm, itu berbeda. Kalau di pohon itu bisa menjangkau jauh sekali. Memanjangnya akar tanaman berarti memperpendek jarak yang harus ditempuh unsur hara untuk mendekati akar tanaman melalui aliran massa atau difusi. Jadi kalau akar itu menjangkau jauh, di sekitar akar yang jauh tadi itu baru terjadi proses mendekatnya nutrisi ke dalam permukaan akar. Nah, itu disebut dengan intersepsi akar. Sebagian kita ketahui bahwa penyerapan hara oleh tanaman terdiri atas dua jenis, dari transportasi yang dikenal dengan transportasi aktif dan transportasi pasif. Ya. Dikatakan sebagai transportasi aktif jika tanaman membutuhkan energi hasil metabolisme untuk memindahkan zat-zat tersebut. Contohnya ya pompa kalium, natrium, atau pompa proton. Sedangkan transportasi pasif adalah transportasi yang bergeraknya unsur hara tidak membutuhkan energi hasil metabolisme dalam pergerakannya. Contohnya adalah proses difusi dan osmosis, yaitu secara otomatis apabila tekanan di luar risosfer tinggi dan di permukaan akar rendah, dia bergerak ke situ. Itu disebut transportasi yang bersifat pasif ya. Nah, tapi memanjangnya akar tanaman itu berarti disebut sebagai transportasi aktif. Untuk unsur hara yang diserap melalui aliran massa umumnya adalah unsur nitrogen, 98,8%, kalsium 71,4%, sulfur 95%, dan molibden 95,2%. Kemudian unsur hara yang diserap melalui difusi, misalnya adalah fosfor itu 90,9% dan kalium 77,7%. Unsur hara yang diserap melalui intersepsi akar itu kalsium juga 28,6%, sedangkan unsur-unsur lainnya berkisar antara 1,2 sampai 5%. Dalam proses penyerapan unsur hara terdapat dua hal, yaitu yang pertama adalah diperlukan energi metabolik. Kemudian penyerapan unsur hara melalui proses selektif atau memilih unsur tertentu, selektif ya, memilih unsur tertentu. Energi metabolik didapatkan dari pernapasan akar. Jadi pernapasan akar itu menghasilkan energi. Sama dengan manusia, pernapasan menghasilkan energi. Energi metabolik dihasilkan dari pernapasan akar tadi sehingga penyerapan unsur hara akan berkurang apabila pernapasannya berkurang. Dalam proses seleksi, ternyata tanaman mempunyai kemampuan untuk memilih unsur-unsur tertentu untuk diserapnya. Tidak semua unsur itu semua langsung diserap oleh tanaman, dia memiliki seleksi sendiri untuk memilih unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Unsur hara akar-akar tanaman yang paling aktif ialah dekat dengan ujung akar atau yang berada pada rambut-rambut akar. Hal ini karena respirasi atau pernapasan terbesar terdapat pada
ujung akar atau rambut-rambut akar. Nah, ini oleh karena akar-akar rambut-rambut akar itu perannya sangat luar biasa penting untuk penyerapan unsur hara, untuk pernapasan dan lain sebagainya. Sel-sel yang menyusun akar tanaman adalah bagian luar ialah dinding sel yang tidak aktif. Nah, dinding sel tidak aktif yang langsung bersinggungan dengan tanah. Bagian dalamnya terdiri dari protoplasma yang aktif dikelilingi oleh suatu membran. Seleksi terhadap unsur hara yang diserap dilakukan oleh membran itu. Jadi membran itu fungsinya untuk menyeleksi unsur hara yang akan diserap. Bila akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk kation, maka dari akar akan dikeluarkan kation H positif dalam jumlah yang setara. Sehingga apa? Di dalam ujung akar itu selalu seimbang. Karena apa? Ketika dia menyerap kation, dia akan melepas kation juga. Maka kalau dia menyerap anion yang negatif, bermuatan negatif, maka dia akan mengeluarkan anion juga. Bila yang diserap itu akar adalah anion, maka akan mengeluarkan HCO3- dengan jumlah yang setara pula. Supaya apa? Di situ dalam kondisi setimbang. Hara yang telah berada di sekitar permukaan akar tersebut dapat diserap tanaman melalui dua proses, yaitu disebut dengan tadi saya sampaikan proses aktif, yaitu proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif, atau proses penyerapan hara yang memerlukan adanya energi metabolik. Kemudian proses selektif, proses penyerapan untuk unsur hara yang terjadi secara selektif. Proses aktif dengan menggunakan energi metabolik dihasilkan dari proses pernapasan akar tanaman. Selama proses pernapasan akar tanaman berlangsung akan dihasilkan energi metabolik, dan energi ini mendorong berlangsungnya penyerapan unsur hara secara proses aktif. Apabila proses pernapasan akar tanaman berkurang, akan menurunkan pula proses penyerapan unsur hara melalui proses aktif. Bagian akar tanaman yang paling aktif adalah bagian dekat ujung akar atau disebut rambut-rambut akar. Bagian akar inilah yang disebut sebagai tadi saya sampaikan tempat respirasi atau pernapasan terbesarnya. Proses selektif bagian terluar tadi saya sampaikan yang paling luar adalah dinding sel itu bersentuhan dengan tanah, kemudian membran protoplasma di bagian dalam dan dilapisi oleh membran sel yang berfungsi untuk menyeleksi atau memilih unsur hara yang akan diserap. Kemudian proses selektif yang terhadap penyerapan unsur hara yang terjadi pada membran diperkirakan berlangsung melalui suatu karier atau pembawa. Karier atau pembawa ini bersenyawa dengan ion atau unsur terpilih. Selanjutnya ion unsur terpilih tersebut dibawa masuk ke dalam protoplasma setelah melewati membran tadi dengan menembus membran. Mekanisme penyerapan ini berlangsung sebagai berikut. Misalnya saat akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk kation, K positif, Ca2 positif, Mg2 dan NH4 positif, maka dari akar-akar akan dikeluarkan kation H positif dalam jumlah yang setara. Seberapapun yang diserap oleh akar tanaman, maka dia akan mengeluarkan H positif yang setara dengan yang diserap. Saat akar tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk anion, tadi saya sampaikan tadi, NO3-, H2PO4-, SO4-, anion, maka dari akar tanaman juga akan mengeluarkan HCO3- dalam jumlah yang setara. Itu penyerapannya. Ini kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi kalau di dalam akar tanaman itu menyerap anion, maka dia akan mengeluarkan HCO3- ini. Ketika dia menyerap K positif, maka dia akan mengeluarkan H positif. Ketika dia menyerap Ca2 positif, maka dia akan mengeluarkan juga H positif dalam jumlah yang setara. Mg2 positif juga diserap, maka dia akan mengeluarkan H positif dalam jumlah yang setara. Disinilah penyerapan di dalam rambut-rambut akar ya, sehingga di dalamnya sini terjadi kondisi yang setimbang. Ini sama diilustrasikan di situ ya. Exchange nutrient cation between clay and organic matter and roots. Kemudian pada permukaan dinding sel akar terdapat lapisan lendir yang tidak mudah lepas. Lapisan lendir ini disebut dengan mucigel.
Musigel ini terbentuk dari lapisan pektin yang diperkuat dengan serat-serat halus atau mikrofibrila yang susunannya tidak teratur. Tebal musigel tersebut berkisar antara 10 sampai 30 mikro. Di musigel ini terdapat jasad renik yang membantu akar untuk menyerap hara dari dalam tanah. Selain itu, jasad renik yang berada di akar ini dapat membantu tanaman untuk membuat hara dari tidak tersedia menjadi tersedia dan mempengaruhi metabolisme sel-sel akar. Suatu zat renik yang paling sering disebutnya adalah mikorisa. Jadi itu yang intinya apa, kondisi unsur hara itu kalau mau bisa diserap oleh tanaman dia harus dalam kondisi tersedia. Biasanya dalam kondisi tersedia itu dalam kondisi mengion. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Akhir qoli. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.